Konfirm. Oke, sambil di-record. Jadi mungkin teman-teman kita bisa batasi tadi yang sudah sharing kalau nggak salah diinformasikan oleh Kak Astri sekitar 8 orang. Tadi yang masuk 21 kalau nggak salah ya. Jadi mungkin eh, sisanya sekitar 21, 19 ya mungkin ada sekitar 11 orang dan sekarang jam 11 lewat 5 mungkin kalau di Jabodetabek kita ada 1 jam lagi menuju zuhur. Ternyata mungkin di daerah yang lain sedang zuhur dan sebagainya mungkin kita batasi setiap orangnya bisa 3 menit atau sampai 5 menit. Nah, jadi eh, ternyata di antara hikmah kebaikan itu adalah banyaknya kita mendengar, ya kan? Serta sebagaimana Rasulullah ngomongnya dikit tapi dalam gitu ya. Tapi bukan berarti dibatasi ngomongnya sebenarnya. Itu saja mungkin tadi kalau pesan dari Kak Astri. Kak, siapa Kak Nabilah dulu ya? Benar ya? Kak Nabilah, ini dari Malang kayaknya nih. Assalamualaikum Kak Nabilah, gimana kabarnya? Apa wabarakatuh, Alhamdulillah Izin sehat, mendengarkan kangen ya. banget. Kak Nabila izin Apa? mendengarkan. Silakan Kak Nabila hasil menyelam. Ya, jazakumullah khair. Saya izin timer, semoga 5 menit nyampe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin izin sharing Cikgu, Masya Allah lama nggak lihat Cikgu, kangen banget. Jadi mungkin tetap Masya Allah dari kemarin banyak banget sharing teman-teman di grup itu luar biasa banget. Yang nambah banget mutiara-mutiara insight baru. Mungkin yang mau saya bahas di sini yang ayat awal-awal ya yang tentang sumpah-sumpah gitu. Sebenarnya di Insight tuh udah detail banget, cuma mungkin karena hari pertama itu ayat berapa, hari keberapa ayat berapa, jadi kadang eh, ada beberapa ayat itu yang ternyata benang merahnya sama-sama tentang ibadah haji yang agak terfragmentasi gitu. Mungkin saya izin ngerangkum sedikit. Jadi kalau di ayat satu kan wal fajr, demi waktu fajar. Nah, itu ada yang berpendapat, di Insight juga ditulis tuh berpendapat kalau hari itu adalah hari Yaumun Nahar, hari penutup dari serangkaian ibadah haji. Jadi setelah serangkaian ibadah hari yang ibadah haji yang panjang gitu ya. Terus habis itu pagi itu datang baru dengan penuh harapan bahwa ibadah orang-orang yang berhaji itu diterima. Berharap Allah menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang berhaji gitu dan berharap akan memulai kehidupan yang baru setelah dosa-dosanya diampuni. Jadi kaitannya yang sama yang tafsirnya yang ke arah ibadah haji yang pertama itu. Yang kedua, walayalin wal fajr walayalin asyir ya, dan demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya tanggal 1 sampai 10. Terus yang ayat 3 itu wasyafi'i wal watar, itu ada yang mengartikan kalau yang diinsihatkan waktu lempar jumroh ya, ketika di Mina itu selama 2 sampai 3 hari. Atau ada pendapat lain yang menyatakan tanggal 9 Zulhijjah sama tanggal 10. Yang mana tanggal 9 Zulhijjah itu malam paling berat, malam paling panjang waktu mabit di Musdalifah. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar kalau orang-orang lansia udah haji, udah nggak kuat, kira-kira kalau mabit itu kadang cuma di bis aja, berdiam beberapa menit, terus bisnya lanjut lagi gitu. Saking beratnya malam di Musdalifah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau yang Wasyafi'i wal Wajar, kalau yang tanggal 10 yang genap itu siang terberat yaitu di Yaumun Nahar, di hari itu ya ketika penyembelihan dan lain-lain. Dan yang ayat keempat, malam yang berlalu dan berganti dengan cepat gitu ya di Insight. Jadi sebenarnya ayat 1 sampai 4 itu ada kaitannya dengan ibadah haji. Bahkan nanti di ayat kelima juga hijr itu juga akar katanya sama dengan Hajar Aswad gitu ya, sama dengan eh juga di Mekah juga gitu ya, Hajar Aswad. Nah, jadi Masya Allah banget ternyata surat Al-Fajr itu dekat banget, erat banget kaitannya sama semangat orang-orang yang pergi haji. Dan sebagaimana kalau kita lihat ya orang-orang yang pergi haji itu kan mereka meninggalkan kedudukan, mereka meninggalkan kenyamanan, meninggalkan status. Jadi kayak kalau ada orang pergi mindset pergi haji kan kayak di sana kan panas, capek, desek-desekan sama orang lain, bukan kayak
orang berlibur yang pasti dapat fasilitas enak, bahkan kadang banyak ketidaknyaman yang dilalui gitu ya. Mereka meninggalin harta mereka, meninggalkan keluarga, meninggalkan apa yang mereka cintai. Belum tentu juga di sana sehat ya, bisa sakit, bisa jatuh meninggal dunia juga gitu. Dan mereka juga pakai pakaian ihram, pakaian yang kalau meninggal dengan pakaian itu ya dikuburkan dengan baju itu gitu. Pakaian yang seolah-olah seperti kain kafan dan kayak jadi gambaran di yaumul akhir nanti. Kalau seseorang itu bakal berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar gitu ya. Ketika kita sama-sama menghadap pada Allah mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi sebenarnya ibadah haji itu dekat dengan hari akhir, dekat dengan image hari akhir kayak di Insight surat apa ya itu ya Cik Gu ya yang ada gambarnya orang berkerumun banyak banget waktu ibadah haji. Lupa dulu di apps ada ya. Jadi dan kalau orang haji itu kan ngucapin talbiyah ya, labaik Allahumma labaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah gitu. Dan ternyata 4 ayat ini yang ibaratnya kayak panggilan orang haji gitu, ternyata ada relate-nya sama ayat terakhir. Kalau ayat terakhir di surat ini kan, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang diridhoi. Mungkin nanti di akhir ayatnya itu kayak ayat yang teman-teman bilang bikin paling melting gitu. Jadi sebenarnya ayat awalnya surat Al-Fajr dengan penutupnya itu sama-sama ada kaitannya dengan panggilan dari Allah di antara karena hidup kita itu di antara dua panggilan. Entah panggilan dari Allah untuk datang ketika kita masih hidup untuk pergi haji atau yang diibaratkan di tadi ya dijelaskan di ayat 1 sampai 4 atau mungkin panggilan untuk kembali kepada Allah ketika hidup kita berakhir, ketika kita meninggal dunia yang dijelaskan di ayat akhirnya surat Al-Fajr. Masya Allah ya, jadi surat Al-Fajr itu ternyata Allah susun seistimewa itu, sesistematis itu, yang ada kaitannya dari awal sampai akhir. Offline, jadi kayak surat Al-Fajr itu ternyata indah banget. Semoga Allah mudahkan kita untuk memenuhi dua panggilan itu nanti. Allah mudahkan kita untuk berhaji dengan hati yang bersih dan juga Allah mudahkan kita ketika wafat nanti untuk bisa mendengar kata-kata di akhir surat Al-Fajr. Afwan karena udah 5 menit Ibu, jazakumullah khair. Amin Masih wa 3 menit, iyaki wa apa jaza. Ibu? Iya, amin wa jazakallahu khairan. Terima kasih Kak Nabilah. Ini aku sambil nyatet loh. Ternyata Kak Nabilah mengaitkan surah Al-Fajr dengan ibadah haji. Nah, mungkin ada pembuka sama ada penutupnya begitu menggetarkan. Terima kasih Kak Nabila udah ngingetin kita. Semoga kita Allah mudahkan untuk bisa menjalankan rukun Islam tersebut yaitu berhaji. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kak Nabila. Masya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Nah ini maaf ya, bukan kayak orang lagi pitching decks ya, 5 menit gitu, terus turun. Tidak, tapi ternyata menyusun getaran di waktu yang terbatas itu menjadi sebuah tantangan, gitu ya. Oke, terima kasih Kak Nabila. Selanjutnya kita ingin mendengarkan sharing dari saudari kita, Kak Seli. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Seli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cigu. Ini mau nebak dulu nih Kak Seli yang dari Purwokerto bukan? Bukan, Cigu. Kalau gitu Kak Seli yang istimewa ini dari mana kehadirannya? Dari Depok, Cigu. Oh, deket dong kita. Mudah-mudahan bisa ketemu ya di launching Al-Fajr. Iya. Amin, lagi ngedoain nih. Silakan Kak Seli, Oke, apa yang sudah dipelajari dan bisa oke, dibagi? Cigu. Apa nih sebelumnya Ya, Sally izin off cam karena tadi beberapa kali terlempar dari Zoom-nya ya, Cigu. oke. Silakan Kak Seli. Tadi insight yang kakak-kakak sampaikan tuh, Masya Allah ya, sangat meaningful, insightful. Ini aku juga mau sharing apa yang aku rasakan ketika menyelami Insight Al-Fajr. Jadi ketika baca dari awal, eh, dari ayat-ayat pertama sampai keempat, kelima, itu tuh aku ngerasa ya Cigu kayak diingetinnya tuh dengan perlahan-lahan gitu. Nggak langsung ke apa yang nggak langsung ke azabnya gimana nih gitu. Tapi Allah tuh ngingetin dulu dengan pelan-pelan gitu. Nggak langsung celup gitu, tapi kayak pelan-pelan. Terus Allah ngingetin kita ke kejadian sebelumnya gitu. Coba kalian lihat gitu kejadian sebelumnya gimana gitu.
ya juga ya. Jadi kita diajak berpikir gitu, diajak untuk remindernya tuh dengan apa ya, gimana ya, pelan-pelan gitu. Jadi ngerasa ya Allah dengan lembut banget ya gitu ngingetinnya gitu. Terus kemudian itu yang aku rasakan Cigu ya. Jadi sangat reminder dengan pelan-pelan gitu. Kemudian di ayat selanjutnya yaitu di ayat yang menerangkan tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, di mana mereka itu ternyata kena azab dari awal yang semuanya itu punya kemewahan, kemegahan. Ternyata mereka tuh dikasih azab karena dari kesombongan mereka gitu. Dan aku ngelihat dari diri aku sendiri gitu. Kalau misalnya kita melakukan ibadah ini, misalnya lagi di pekerjaan, terus kita puasa sunnah misalnya gitu. Kamu lagi puasa ya gitu. Iya, insya Allah. Terus kayak ngerasa, aduh, sombong gak sih? Aduh, gimana yang ngerasa paling baik daripada teman-teman yang lain tuh ngerasa takut gitu ya, Cik. Karena ternyata orang yang sombong aja itu azabnya tuh pedih gitu. Dan apa ya, jangan ngerasa sombong karena apa yang kita bisa. Even kita yang mau minta dilancarkan untuk berzikir, minta dilancarkan untuk bersyukur, untuk ibadah pun itu kita perlu meminta pertolongan gitu pada Allah. Itu sih, Gu. Jadi apapun yang kita butuhkan tuh emang saat apa yang apapun yang kita bisa lakukan nggak harus kita sombongkan karena kita aja mau ibadah, mau bersyukur, mau diberikan kemudahan melakukan kebaikan tuh apapun itu tuh kita minta pertolongan gitu sama Allah. Itu sih Cigu dari aku. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakillah khairan. Wah iya Ki Kak Seli ini berarti Kak Seli senangnya itu senang kelembutan ya, senang kelembutan hatinya lembut dan insya Allah nanti bisa menghantarkan juga kelembutan. Oke, eh, ini aku rangkumkan kaum yang diazab itu karena diri mereka sendiri dan ya semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk terus belajar dan menjadi fasilitator ya. Sejatinya kita nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Terima kasih Kak Seli udah mengingatkan. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman, ini Kak Seli dari Depok. Selanjutnya saudari kita ada Kak Sheila. Assalamualaikum Kak Sheila. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Cigu, Iya, alhamdulillah bisa ketemu meskipun online. Aduh, minta maaf pisan, minta maaf pisan. Minta maaf gak pisan. apa-apa, Cigu ya Allah, gak Ini apa-apa. di Tasik, Kak Sheila lagi di mana? Iya, Masya Allah, kebetulan memang aku sedang ada di Cipatujah, paling selatan dari Jawa Barat. Terus alhamdulillah kemarin sekitar hari Selasa Hmm. sampai dengan hari Jumat itu tuh safar Cigu kebetulan. Jadi dari Cipatujah menuju Soekarno-Hatta karena adik paling kecil kebetulan mau kerja di Jepang. Oh, Jadi alhamdulillah beliau sudah apa berangkat di hari Kamisnya dan apa namanya udah pulang lagi ke Cipatujah. Perjalanannya ke Jepang sama yang perjalanan ke aku itu sama-sama bareng gitu. Dia ke Jepang, dia datang ke Jepang beda beda negara dengan jarak waktu yang sama dan wow. aku juga pulang dengan jarak waktu yang sama padahal masih ada di sekitaran Jawa Barat. Iya, Masya Allah. Iya, itu bercandanya nih gini nih. Ini nih aku nih udah sampai Jepang nih dengan waktu sekian jam gitu ya. Benar. Orang-orang apa namanya adik aku sudah ganti negara, aku masih ada di pulau yang sama. Iya, dan insya Allah bisa ngajakin adiknya juga Wah, nge-spill tipis-tipis Masya belajar Allah. surat Al-Fajr. Wah, Ya kan? Masya Allah. Karena kita dimanapun bisa juga nih apa namanya sejatinya nih teman-teman mudah-mudahan kalau kita dapat manfaat dari Al-Quran Mhm. itu bisa berdampak ke keluarga kita. Mudah-mudahan Amin. orang pertama yang bisa di-influence kita minta ke Allah Mhm. keluarga kita ya Allah. Oke, sok mangga Kak Saila mau dengar dong ini Al-Fajr. Masya Allah, terima kasih banyak Cigudian untuk waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitator
semuanya. Semoga Allah berkahi di siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama 1 minggu ini bisa berkenalan dan juga saling memberikan kebaikan di surah di onboarding surat Al-Fajr di kesempatan persiapan Ramadan tahun 2026 ini. Semoga Allah memberikan kebaikan di bulan Rajab ini dan semoga Allah juga memberikan kemudahan kita untuk bisa memasuki bulan yang paling luar biasa di setiap tahunnya di bulan Ramadan, insya Allah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah untuk surat Al-Fajr ini, Cigu dan juga teman-teman, aku secara pribadi, teman-teman yang lain sudah sangat banyak dan sangat sangat detail merangkumkan banyak hal dari apa yang didapat dari surat Al-Fajr ini. Kalau aku secara pribadi, karena yang paling relate dengan apa yang selama ini aku lakukan adalah membersamai teman-teman K-popers dan K-drama lovers di komunitas di XK Waivers. Jadi aku merasa bahwa tadi juga disinggung sama Kak Anggun perihal tentang kita ada di fase di mana Mulkan Jabarian, di mana kita memang ada di fase akhir zaman yang banyak sekali hal-hal yang memang kita rasa itu tuh salah dan itu tuh kayak semuanya tuh ada gitu di zaman sekarang gitu, Ciku. Jadi dari mulai aku yang memang berprofesi sebagai guru PAUD di real life-nya dan juga membersamai anak-anak remaja di kehidupan online-nya, kayak ngerasa dari semua generasi, baik itu generasi yang sekarang yang baru-baru masuk sekolah, generasi alfa, beta yang baru lahir, terus juga generasi Z dan juga alfa yang sudah mulai dewasa, itu kayak semacam dari akhlaknya itu lumayan sedikit berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya gitu. Karena mungkin dilihat dari sebelum-sebelumnya, baik itu kaum yang sudah disebutnya diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah di ayat ini, di surat Al-Fajr ini, bahwa ada kaum Ad, kaum Samud, dan juga Fir'aunnya sendiri, yang memang dimana banyak sekali kelalaian umat manusia yang akan terulang kembali di generasi-generasi berikutnya. Dan memang ini kan otomatis memang memperlihatkan bahwa akan terulang kembali masalah-masalah yang memang akan terus terjadi di setiap kesempatannya kayak gitu. Ditambah kalau aku kan memang berpartner bersama Kak Citra juga kan ya, berpartner bersama Kak Citra kebetulan, dan juga alhamdulillahnya itu kita sudah banyak hal ngobrolin perihal tentang surat Al-Fajr ini sampai ayat 14, dan kita satu sama lain sama ya, Cigu dan teman-teman, kita guru PAUD, jadi memang kita memper fokusnya itu kepada siswa gitu, kepada generasi yang kita bimbing selama ini, baik itu di real life ataupun di online. Kita ngerasa bahwa dunia sekarang itu di akhir zaman ini, kita sebagai seorang pendidik itu memang sulit sekali untuk bisa mendidik generasi di mana memang dari mulai cara mereka menanggapi satu hal itu dan juga sikap mereka itu sangat berbeda dari sebelumnya, dari zaman-zaman kita pada saat kecil dan sekarang kayak gitu. Dan itu pasti tidak lepas dari perkembangan zamannya. Dan Allah memperlihatkan di surat Al-Fajr ini, dari mulai ayat-ayat sebelumnya itu kayak ini akan terulang kembali, dan ini akan menjadi salah satu PR yang memang menjadi PR kita bersama kayak gitu. Makanya terima kasih banyak untuk remindernya, apalagi ditambah ada kalimat ini, Cigo, bahwa
titik kesombongan gitu ya. Karena kadang ada di sana tuh pas aku sama Kak Citra tuh ngobrolin perihal tentang sombong itu, satu-satunya yang memang punya pakaian sombong hanya pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita sebagai makhluknya, apapun, karena memang selain Allah tidak boleh ada yang sombong selain pencipta. Makanya pada saat aku kemarin apa namanya sharing juga bersama Kak Citra tuh bilang kayak gini, ketika kita ngerasa bahwa wah kita umatnya Rasulullah nih, kita itu tidak diazab langsung kayak kaum Ad, kayak kaum Samud, kayak kayak Firaun gitu langsung pada saat itu langsung sama Allah tuh. Sedangkan umat-umat Rasulullah itu kayak ditangguhkan, terus disayang, terus apa sih bisa bisa taubat dan lain-lain. Jadi pokoknya kita tuh ngerasa bahwa kita sih paling disayang gitu sama Allah. Mungkin ada satu titik di mana sampai Nabi Musa juga bilang kepada umatnya, Nabi Isa bilang kepada murid-muridnya bahwa Nabi Muhammad itu umat-umatnya itu aku ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW karena kebaikannya itu, karena saking disayangnya sama Allah. Cuman memang kita harus ada di titik di mana kita juga perlu khauf dan roja yang sangat berimbang gitu, dimana kita rasa waspada kita sama rasa bahwa Allah itu mencintai kita itu harus berkesinambungan kayak gitu Cigu. Makanya aku mereminder diri pribadi sendiri. Cigu juga di opening bilang bahwa di ayat 15-16 nanti adalah goalnya di surat Al-Fajr. Aku ngerasa bahwa kadang kalimatnya apa ya, rezeki anak soleh gitu, kayak gitu, ini mah rezeki anak soleh gini mah, aku mah pokoknya mah, dan lain halnya mungkin itu adalah ada titik di mana ada titik kesombongan itu gitu Cigo. Makanya aku ngerasa bahwa ngereminder dari pribadi sendiri, dari obrolan aku, dari apa yang aku baca juga di surat Al-Fajr ini bersama dengan teman-teman ini, semoga Allah memberikan apa ya, walaupun memang mustahil untuk meniadakan kesombongan diri, tapi semoga Allah memberkahi itu, mendorong supaya menjadi lebih baik, bahwa satu-satunya yang bisa sombong hanya Allah gitu. Kita sebagai makhluknya mudah-mudahan akan selalu apa namanya, menjadi hamba yang selalu memperbaiki diri. Itu sih Cigut. Mohon dimaafkan karena lebih dari 5 menit. Udah masuk ke 8 Oh, menit. Terima kasih subhanallah. banyak. Sampai di Terima kasih. ya, sampai di ini tek 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 tek. Terima kasih Kak Sheila. Ya, Nitip Cigut. ya, nitip K-popers dan eh Walaupun dar Cigut, aku juga dan ngerasa bahwa Insya Allah kakak bisa menjangkau teman-teman di sana. Alhamdulillah. Kita ini menarik untuk kita eh, bisa mengingatkan diri kita dan orang-orang yang disayangi. Kalau Kak Sheila kan circle-nya circle K-popers, Drakora nih menarik tuh. Ih, apa nih misalkan apa ya? Iya pokoknya apa misalkan teh ini rezeki anak soleh. Emang bener soleh, tapi sambil bercanda. Misalnya sambil bercanda gitu. Oke, oke, Masya Allah, Barakallahu Fik. Eh, kita coba sambil nyapa ya, eh, sambil nyapa Kak Sofi. Ya tadi aku juga udah nyatat Kak Astri. Kak Sofi, apakah masih ganti popok? Assalamualaikum. Oke, kalau belum menjawab berarti kita next gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti Kak Sofi masih ini ya, masih beramal solih ganti popok. Lanjut, ada Bu Guru Citra nih. Assalamualaikum Kak Citra. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Cikgu. wabarakatuh. Masya Allah. Gimana di Medan eh, daerah terdampaknya? Kalau di Medan, alhamdulillah udah mulai pada reda, Cikgu. Banjir-banjir Hmm, udah surut, udah mulai pulih. udah boleh ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan Al-Quran tambah pulih lagi ya. Amin Eh, ya Allah. Nah, gimana nih surat Al-Fajr nih? Kak Citra nggak sabar nih Iya, dengar dari Kak Citra. Silakan Kak Citra. iya, terima kasih, Cikgu. Eh, tadi juga eh, saya ini kan
mentor saya Kak Sheila gitu Cigo. Jadi saya tiap hari sharing bareng Kak Sheila itu Masya Allah luar biasa gitu. Saya dapat bimbingan yang luar biasa dari beliau yang udah lebih berpengalaman gitu Cigo. Nah tadi juga Kak Sheila bahas tentang apa namanya kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Fajr ini, misalnya kisahnya kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun gitu kan. Nah, dari ketiga kisah ini, kita diajarkan untuk menjadi orang yang tidak sombong gitu, Cikgu. Jangan menjadi orang yang sombong atas kekuasaan, atas kehebatan, atau atas kemampuan kita punya gitu kan, Cikgu. Jadi, saya pernah baca sebuah kutipan gitu ya. Ketika kita merasa diri kita itu lebih baik daripada orang, kita lihat dulu dua hal. Pertama, ketika orang yang kita rasa kita lebih baik itu orang yang tua, kita apa namanya kita lihat ketika orang tua itu pasti kita positive thinking, amal ibadahnya itu lebih banyak daripada kita gitu. Jadi agar kita tidak merasa lebih hebat dari orang tua tersebut. Jadi kita ambil kita berpikir bahwa kita nggak boleh sombong karena amal ibadah orang tua itu lebih banyak dari amal ibadahku karena dia duluan hidup daripadaku gitu. Kemudian ketika kita merasa lebih sombong terhadap orang yang lebih muda gitu, Cigu, kita merasa sombong, kita merasa lebih hebat daripada orang yang lebih muda, kita berpikir bahwa dosa kita itu lebih banyak daripada orang yang lebih muda tersebut gitu. Jadi tanda apa mengingatkan kepada diri sendiri bahwa jangan merasa lebih hebat dari orang lain gitu Cigu. Karena kita nggak tahu apa amal ibadahnya yang lebih banyak atau ada dosa kita yang lebih banyak gitu Cigu. Nah, jadi kemudian untuk insight yang ini lebih relate ayat 11-12 gitu Cigu. Ketika para penguasa itu merusak gitu kan. Para penguasa itu merusak suatu negaranya, merusak negaranya dan berbuat fasad gitu Cigu. Jadi kayak diambil lagi kepada zaman sekarang kita ini pemerintahan kita gitu ya. Mungkin kadang kan banyak nih orang-orang yang merasa dizolimi oleh negara kita sendiri gitu. Seperti misalnya kekuasaan yang nggak boleh dikritik gitu. Ketika kita mengkritik, contohnya dalam hal yang kayak kemarin Kak apa ya lupa, yang diteror gitu kan, dikirimin telur gitu ya Kak. Kayak saya Kak apa ya? Kak Saya Sherly. jadi kayak pemerintah sekarang ini nggak seperti tidak membuka kritikan untuk mereka gitu. Jadi ketika ada seorang influencer yang memberi kritikan yang tentang yang hal yang baik gitu, memberi edukasi kepada masyarakat, malah kritik influencer tersebut dibungkam gitu Cigo. Jadi pemerintahan sekarang seperti itu. Jadi kayak kalau kita kembali kepada masa Firaun, hampir-hampir mirip gitu. Bahkan benih-benih Firaunnya mungkin udah mulai muncul gitu ya Cigo. Kemudian kayak mengeksploitasi alam secara berlebihan gitu. Salah satunya bisa kita lihat contoh bencana alam yang di Aceh kemarin. Kalau kita bisa lihat hampir semua sampah-sampah yang sampah sampah dari bencana itu adalah gelondongan kayu gitu kan Cigo. Hampir semuanya itu kayu-kayu gelondongan. Nah, kalau kita lihat gitu kan, mungkin selama ini kita nggak tahu bahwa pemerintah itu diam-diam menebang pohon sembarangan gitu, atau diam-diam mengeksploitasi alam gitu. Nah, tapi Allah tunjukkan bahwa mungkin secara diam-diamnya mereka merusak alam itu Allah tunjukkan melalui bencana gitu. Jadi segala kebusukan yang dilakukan itu terbongkar gitu, Cigo. Bahwa bumi ini sudah dirusak oleh para penguasa gitu, Cigo. Jadi kembali lagi kepada hampir mirip juga, mungkin mereka udah kayak mencontoh gitu ya. Mencontoh para zolim-zolim yang terdahulu itu untuk melakukannya sekarang gitu ya. Kalau mencontoh gitu ya, Cigo. Jadi kayak ayat ini menjelaskan lagi, surah ini menjelaskan lagi kepada kita bahwa ketika nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai ketundukan kepada Allah itu sudah hilang, maka peradaban itu hancur, Cigu. Jadi kayak ketika orang itu tidak memiliki iman di hatinya, ketika orang-orang itu tidak tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya itu dibuat semena-mena gitu, tidak mengikuti batasan yang Allah berikan gitu, Cigo. Itu sih, Cigo. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ngomongin pemerintah ya. eh Ya kita banyak-banyak doain. Banyak-banyak doain dan mungkin ini menjadi PR bagi kita. Teman-teman yang sudah menjadi ibu. eh, Teman-teman yang mungkin menjadi guru.
atau dengan semua eh, wasilah dan syakilah yang perlu berikan, tolong di encourage anak-anaknya untuk menjadi pemimpin yang bertakwa. Jadi kadang-kadang kalau di kelas itu kami bilang kepada murid, nah ibu doain mudah-mudahan ya anak-anak ibu ini menjadi anggota dewan, jadi polisi. Terus mereka langsung bilang, ih ogah ogah, loh kenapa kan gitu, nggak mau bu gitu, harus kan gitu, karena ibu tahu anak-anak ibu ini anak-anak yang baik, menjaga sholat, menunaikan kewajiban, hak-haknya, harus jadi pemimpin. Jadi gitu. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Oke, terima kasih sudah diingatkan terkait dengan ayat 11 dan 12. Eh, ini sedikit joke ya, teman-teman, ini sedikit joke. Karena aku ngajarnya itu IPS, itu ada eh, materi sejarah. Aku menjelaskan tentang perbandingan Nusantara dengan peradaban Mesir kuno. Nusantara ada candi, di peradaban Mesir itu ada piramida. Dua-duanya adalah otoritas pemimpin. Nah, kalau candi itu raja-raja dan piramida itu Firaun. Nah, aku jelaskan kepada mereka, Firaun itu bukan nama asli. Jadi sebutan saja. Gitu. Firaun adalah sebutan untuk raja. Kepada anak SMP kelas 7 ya, teman-teman. Terus aku tanya kepada mereka, Fulan, ya Bu, Ibu mau tanya sama kamu ya, tadi setelah Ibu jelaskan, Ibu mau tanya ke kamu, jadi kamu mau nggak jadi Fir'aun? Kemudian, astagfirullah Bu. Gini. Ya kan tadi Ibu udah jelasin ya, Fir'aun itu jabatan yang tinggi gitu ya. Jadi Ibu tanya sekali lagi ya, terus dia mukanya langsung berubah. Pertama, kamu mau jadi Fir'aun nggak? Terus dia istighfar. Nah, yang kedua, aku tanya lagi, jadi gimana? Kamu mau jadi Fir'aun nggak? Iya Bu, saya mau jadi Fir'aun. Astagfirullah. Gitu. Jadi itu di antara joke kami kalau menanyakan, kamu mau jadi Fir'aun nggak? Ya, eh, di antara dari kita ada potensi, ada potensi semuanya dari kita ada potensi menjadi Fir'aun. Ya, tinggal gimana nih Fir'aun yang positif atau Fir'aun yang negatif. Fir'aun yang positif tentunya penguasa atau pemimpin. Firaun yang negatif ya udah kita sudah sama-sama tahu. Naudzubillah summa naudzubillah. Oke, selanjutnya tadi selingan tentang kepemimpinan. Kita menyapa saudari kita yang di bumi Allah juga bagian sana, ada Kak Adis. Assalamualaikum Kak Adis. Halo, Assalamualaikum Cikgu, suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipis-tipis tapi masih terdengar. Silakan Kak Adis. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalan, saya Adis. Sekarang lagi domisili di Mamuju, Sulawesi Barat, tapi asalnya dari Lamongan, Jawa Timur. Izin mungkin kalau selama menyelami insight ayat surah Al-Fajr, uh, beberapa kali kayak banyak diingatkan ya dengan beberapa ayat-ayat yang Masya Allah ternyata insight-nya tuh ngena semua gitu. Mungkin Adis ini mau sharing yang waktu itu tuh sempat waktu setoran sama partner Adis tuh Teh Miftah, itu tuh sempat Adis cukup nge-highlight di bagian yang ayat 5 dari surah Al-Fajr yang bunyinya yaitu hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr itu kan artinya, oh Masya Allah, makasih Cikgu, udah mau dibukain, di-sharein screen-nya. Nah, kan itu adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal, kayak gitu kan. Mungkin kalau di insight-nya
fokusnya di bagian hijar itu ya, tentang berakal, terus habis itu di insight juga disebutin kalau akal tuh lebih ke menahan kita gitu loh. Kalau nafsu itu mendorong kita untuk berbuat sesuatu, akal lebih ke menahan kayak gitu kan. Nah, tapi eh, yang yang ngebikin Adi salfok itu di bagian ini, di bagian yang adakah yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima gitu bagi orang-orang yang berakal kayak gitu kan. Nah, terus Adis tuh nge-scroll yang ayat-ayat sebelumnya ya di 4 ayat dari wal fajr, walayan asyar, wasyafi'i wal watar, walail idza yasar. Itu tuh dari keempat ayat yang uh, berisi sumpah-sumpah yang disebutkan kayak gitu, itu tuh semuanya adalah hal-hal yang sangat masuk akal dan itu tuh harusnya bisa diterima untuk orang yang berakal gitu. Meskipun kayak nggak yang berakal itu tuh bisa juga gitu loh, maksudnya diindra, maksudnya diterima dengan orang yang bisa mengindra kayak gitu. Kayak yang pertama wal fajar kayak gitu kan, demi waktu fajar kayak gitu. Nah, waktu fajar ini kan ya dari awal bumi diciptakan ya harusnya ya kayaknya itu kan waktu fajar itu ada kayak gitu kan. Dan di masa ayat ini diturunkan sampai sekarang kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk menyelami surat ini, kita tuh juga mengalami gitu setiap harinya bahkan melewati waktu fajar ini, yang mana waktu fajar itu juga bisa diindra dengan kita kayak gitu. Bisa kita lihat ketika waktu fajar tiba itu kita bisa melihat matahari yang mulai muncul, kegelapan yang perlahan sirna, cahaya yang pelan-pelan mereka dari matahari. Terus begitupun ayat-ayat yang lain kayak wal fajar, walayalin asyar, dan malam yang 10, yang mana di situ disebutin kalau malam yang 10 itu merujuknya ke malam-malam yang uh, istimewa ya, istimewa dari mungkin kalau merujuknya di Ramadan itu berarti 10 hari terakhir Ramadan, kalau apa namanya kalau di Muharram 10 hari pertama di apa namanya di bulan Haram, kalau merujuknya di apa namanya di bulan Zulhijjah itu apa namanya merujuknya ke 10 Zulhijjah kayak gitu pun yang wasyaf wal wajar yang genap dan yang ganjil yang itu tuh merujuk ke apa namanya ke masih berhubungan juga ya di malam-malam sebelumnya dan itu tuh begitupun yang di ayat keempat tentang walai idza yasar dan malam apabila berlalu itu tuh benar-benar semua sumpah yang disebutkan itu tuh benar-benar bisa diindra dan bisa dipikirkan dengan akal kayak gitu dan uh, ya semua uh, sumpah yang Allah yang setahu Adis ya kayak sumpah yang banyak Allah sebutkan itu tuh mostly juga tentang hal-hal yang bisa di apa ya dilihat, dirasakan, disentuh dengan indera kita gitu. Yang mana itu tuh juga kalau dipikirin uh, yang nggak harus mikir banget kayak gitu itu tuh juga harusnya bisa diterima kayak gitu dan Allah ngasih apa namanya ngasih reminder atau pembukaan untuk entah itu ayat-ayat pengingat atau apa itu tuh diawali dengan sumpah-sumpah yang itu tuh bisa diindra sama kita. Nah itu tuh jadinya kayak apa ya kayak refleksi yang ditemui di sini adalah dengan Allah yang menyampaikan sumpah menggunakan hal-hal yang itu tuh masuk akal banget kayak gitu. Itu tuh jadi apa ya? Jadi kayak kembali amazed gitu sama
cara penyampaian Allah di Al-Quran, terus habis itu ya isi dari Al-Quran itu sendiri yang itu tuh benar-benar semuanya masuk akal, bahkan mungkin yang pada saat diturunkan ayat tersebut itu di masa dahulu itu kayak masih belum belum terbuktikan dan belum nyampe gitu ya mungkin untuk apa namanya untuk orang-orang di waktu itu kayak misal di surah Al-Mu'minun tentang perkembangan janin kayak gitu itu tuh lambat laun juga dengan apa namanya dengan berkembangnya teknologi berkembangnya ilmu pengetahuan itu tuh juga terbukti gitu loh dan dibuktikannya itu dengan penelitian yang mana penelitian itu juga pasti dilakukan oleh orang-orang yang berakal gitu loh. Jadi Masya Allah jadinya lebih amazed lagi sih sama gimana Allah menyampaikan sesuatu di Al-Quran dan isi dari Al-Quran kayak gitu. Apa nih Cikgu jadi kelewat. Ya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi menarik karena dari tadi tuh kan ngebahasnya tentang kesombongan. Orang kalau kalau terkait dengan akal itu kan biasanya sombong gitu ya. Hmm. Ditandingi lagi dengan nyo, kalau kata orang Jawa nih, gitu kan. Nah, kan gitu. Masya Allah, itulah yang akan melembutkan hati kita dan meruntuhkan kesombongan. Terima kasih, gadis. Iya. Repetitionnya mungkin dianggap mirip-mirip dengan yang lain, tapi setiap orang punya POV yang mungkin menarik dari sisinya. Alhamdulillah, terima kasih gadis. Insya Allah berjuang di Mamuju sana. Selanjutnya setelah Kak Adis kita ke saudari kita ada Kak Inas. Ini kayaknya Kak Inas Sofuro, bener nggak ya? Assalamualaikum Kak Inas. Waalaikumsalam Cikgu, terima Iya kasih. bener. Monggo Kak Inas. Gimana Kak Inas? Aku pengen dengar juga. Ya, sebelumnya perkenalkan untuk teman-teman semua, nama saya Inas Safura, biasa dipanggil Inas, dari Tuban, Jawa Timur. Untuk insight-nya, sebenarnya masih mencoba untuk meraba-raba gitu ya Cikgu, karena aku pribadi akhir-akhir ini tuh ngerasa lagi tidak pada tempatnya gitu. Jadi masih ngerasa banyak hal yang harus diperbaiki lagi sehingga ngerasa masih belum mindful gitu untuk Al-Fajr ini. Jadi untuk diri aku pribadi itu jadi ngerasa benar-benar berusaha gitu untuk ngikutin teman-teman yang lain, terus dan baca insight-insight dari kakak-kakak yang di grup itu, Masya Allah keren-keren banget gitu. Terus selama sharing sama partner, Kak Ana itu juga aku masih ngerasa masih belum optimal gitu Cikgu. Jadi sharingnya ya apa yang keluar aja gitu, nggak yang mindful gitu, masih belum mindful dan masih berusaha untuk benar-benar mindful untuk surat Al-Fajr ini. Cuma aku bukan notice ya, aku tertariknya itu sama kayak Kak Citra di ayat 11-12 tentang Fir'aun yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri itu, karena di masa ini kita lihat penguasa-penguasa dunia kan udah banyak gitu ya, mungkin bisa disebut miniatur-miniatur Fir'aun gitu, yang ya kayaknya tipis-tipis gitu ya berbuat kerusakan dan bisa kita rasakan gitu kerusakannya sebagai warga sipil. Dan belakangan ini kan juga lagi viral gitu ya untuk kasus nggak jadi deh. Iya pokoknya itu Cikgu. Kenapa? Ini tenang. Aman. Tidak, ini khawatir ada yang merekam atau ada intel kah di sini? Pada sukanya Indomie telur kok, gak ada intel. Ya ada. Gimana Kak Inas? Iya gitu Cikgu.
apa ya tadi? Iya, jadi kan belakangan ini lagi rame gitu di X tentang kasusnya Pemira UI gitu. Bahkan setara Pemira UI di kampus aja itu kayak gitu gitu kerusakannya. Sampai seperti itu. Padahal itu kampus gitu, bukan negara. Dan kalau kita lihat gitu yang kita rasakan negara ini kan jauh lebih parah gitu ya kerusakannya, dan ya sebagai masyarakat sipil gitu apa yang bisa kita lakukan gitu ya, cuma bisa mengedukasi gitu orang sekitar dan menyuarakan semampu kita gitu ya, sambil berusaha agar tidak ternotis gitu ya, kayak gitu. Terus di ayat 14-nya gitu uh, disebutkan bahwa Allah itu ternyata mengawasi gitu, dan para orang yang berbuat kerusakan itu kayak berbuat sesuka hatinya dan nggak ngerasa bahwa mereka itu sebenarnya punya Tuhan, dan ada kehidupan setelah meninggal gitu, ada akhirat gitu. Mereka nggak memikirkan hal itu, kayak gitu Cik Go. Aku di situ itunya. Terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah ini teman-teman juga merespon ya kekhawatirannya Kak Inas, dan merespon di mana? Di chat ya. Maka teman-teman terus-terusan kita minta kepada Allah, waja'alni ya lil muttaqina imama. Jadikanlah aku pemimpin orang-orang bertakwa, dan tentunya jadikanlah aku orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, sehingga ketika memimpin tidak semena-mena. Jangankan versi level kampus ya, meskipun aku begini karena aduh apa itu, nah, mungkin tidak update ya, tidak mengikuti eh eh, di level Pak RT gitu. Boleh jadi ada perebutan jabatan di sana juga. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Teman-teman, eh, kita lanjutkan. Ini semakin menarik ya, semakin menarik. Eh, ini ada dari nanti untuk Kak Astrid dan Kak Sofi, aku dokumentasikannya. Nah, ini ada Kak Desi nih yang tadi mengamankan eh, Kak Inas. Assalamualaikum Kak Desi, gimana nih Kak Desi nih? Tukang bakso apa tukang somai nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gudian. Iya ya, gimana Kak Desi? Silakan. Iya, jazakillah khair, Cik Gudian atas kesempatannya. Perkenalkan kakak-kakak semua, eh, aku Desi dari Bogor. Semisal ada yang main-main ke Bogor, boleh nanti kita meet up ya. Allah. Iya, Bismillah ya, Cikgu mau izin sharing. Sebenarnya tadi tergelitik juga ya dengan yang Cik Gus sampaikan gitu ya, buat anak-anak murid Cik Gus ya, yang ditanya kalian kalau udah besar jadi anggota dewan ya, jadi polisi ya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya cita-cita aku dulu Cik Gus. Masya Allah. Setiap di zaman SD dulu kan Iya. zamannya ini ya Cigu, kita minta berita. Aku selalu nulis cita-cita itu jadi eh, politikus gitu Cigu. Tapi itu berbanding terbalik dengan sekarang Cigu. Kan jadi semakin ke sini semakin kayaknya enggak deh jadi anggota dewan kayak gitu Cigu. Itu intermezzo sedikit ya. Dan ini juga menurut aku relate ya Cigu di ayat yang ke-5 ya gitu Cigu terkait hijr gitu ya untuk bisa menahan diri gitu ya. Banyak juga tadi dibahas sama kakak-kakak gitu ya terkait dengan apa ya kayak eh, terkait kepemimpinan gitu ya. Karena kita juga merasakan gitu ya sekarang Cigu bahwa eh, apa ya? Iya bahwa sekarang tuh
kepemimpinannya itu bisa kita katakan zolim gitu ya, karena banyak kerusakan yang terjadi kayak gitu Cik Guna. Itu juga jadi reminder dan juga kayak manggil lagi nih kayak jadi jadi mau ikut terjun langsung atau enggak kayak gitu Cik Gu. Jadi maksudnya adalah karena kan sebenarnya juga kita sebenarnya juga maksudnya kalau dari aku pribadi ya Cik Gu sangat mengharapkan adalah sosok-sosok pemimpin muslim yang adil, yang bisa menerapkan nilai-nilai Quran di puncak-puncak kepemimpinan gitu ya Cik Gu. Tapi kalau misalnya kita sebagai umat muslim itu takut kayak gitu, takut terus kayak itu mah mudorotnya banyak, itu mah yang lain aja lah yang lebih siap kayak gitu. Kalau semua pemikirannya kayak gitu, terus siapa gitu yang berani untuk mengambil hal tersebut kayak gitu Cigu. Itu kayak jadi reminder lagi sih buat aku Cigu dan juga di sini juga jadi reminder bahwa kan ada juga ya Cigu yang sharing di grup gitu ya bahwa berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang mendatangkan mudorot kayak gitu. Nah, di sini juga aku jadi nge-reminder lagi bahwa ternyata berilmu itu penting banget gitu ya, Cigu. Maksudnya adalah berilmu setinggi-tingginya. Jadi bukan hanya kita mendapatkan gelar atau bukan hanya kita cukup nih dengan istilahnya oke SMA aja cukup atau S1 aja cukup. Ternyata enggak gitu, Cigu. Kayak kita tuh harus punya semangat untuk terus S2, S3 sampai agak menclong-menclong Cigu. Insya Allah. Cek, oke, alhamdulillah. Terima kasih, Kak Desi. Terdengar suaraku? Terdengar ya, Insya Allah. Mungkin ada Iya, sinyal. terdengar Cigu. Jadi menarik ya, Kak Desi tadi menyampaikan terkait dengan ilmu, terkait dengan jabatan, kepemimpinan dan lain-lain. Eh, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sebagai kaum muslimin kita tidak digeser hanya bermain aman di satu ranah, tetapi kita pun juga mengukur dan meminta perlindungan Allah, ya kan? Kenapa ada yang sahabat Nabi itu tidak diberikan kepadanya jabatan? Karena Rasulullah itu tahu benar dia lemah dalam hal jabatan, kan gitu. Waktu itu. Nah, Rasulullah tahu Syakilah dan potensinya. Jadi, Kak Desi, nomor urut berapa Dapil Bogor? Kami siap untuk 2000 sekian. Bener loh ini, Masya Allah. Jadi, sangat berharap teman-teman NN dan NB ada yang bisa menjadi anggota dewan, ya. Nggak tahu nih dewan apa, dewan kemakmuran masjid kah, ya kan, anggota dewan di kampusnya kah, tapi balik lagi bahwasannya itu semua di antara bentuk musibah. Jadi eh, konsepnya gini, konsepnya tadi kami baru belajar pagi ini ada Ustadz, beliau menyampaikan seorang muslim kalau mendapati musibah baik maka dia akan bersyukur. Dan ketika mendapati musibah buruk, maka dia akan bersabar. Itu aku langsung kaget, musibah baik kan gitu kan. Nah, ternyata pun jabatan, ya, anak, harta, dan lain-lain itu di antara bentuk musibah baik. Ya, itu bukan, itu akan relate dengan rezeki anak soleh ya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ini mohon maaf kalau udah juhur di lokasinya masing-masing, nggak apa-apa kalau teman-teman mau zuhuran dulu. Setelah Kak Desi ada, coba kita lihat. Wa iyaki wa jazakumullah khairan. Ada Kak Fatimah. Coba kita siapa masih ada nggak ya Kak Fatimah? Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. silakan Kak Fatimah. Dari manakah dirimu berasal dan sekarang berada di mana? Oke, Afan ya Cikgu ya, izin off cam. Dulu memang jaringannya kayak tadi sempet keluar-keluar juga. Iya, aman. Oke, jazakillah khairan Cikgu atas kesempatannya.
terkait sharing insight ya Cikgu ya di hari ini memang jujur ya Cikgu ya sebenarnya ya aku sendiri ya ternyata ya baru tahu gitu Cikgu ya di surat Al-Fajr ini membahas tentang kita gitu, tentang kita loh. Dimana ya pas aku SD, SMP itu kan memang tok ngapalin tok ngapalin surat aja gitu kan ya Cikgu ya. Tapi ya ternyata ya ada loh maksud di balik itu semua gitu, maksud besar gitu. Apalagi pas pas launchingnya Beyond the Test ini kan memang ada cuplikan-cuplikan video ya Cigu ya, yang salah satunya ya itu terkait nikmat, terkait rezeki yang kita dapat itu, ini tuh termasuk cobaan buat kita, termasuk ujian gitu untuk kita ya, salah satu reminder juga ya Cigu ya untuk diri aku sendiri gitu. Nah memang di surat Al-Fajr ini diawali dengan 4 sumpah ya Cigu ya. Sebenarnya ini udah sempat dijelasin juga sih sama Kak Adis tadi ya, Masya Allah. Udah cukup jelas juga, paling sedikit menambahkan memang diawali kan memang ada 4 sumpah ya Cigu ya. Salah satunya itu memang Allah ini sumpahnya itu sesuai dengan relate dengan ciptaannya yang sekarang gitu, yang ada gitu, yang kita bisa pahami gitu. Yang pertama ya itu demi fajar. Ternyata ya fajar ini eh, waktu yang diistimewakan ya Ciku ya. Ada juga demi malamnya 10. Nah ternyata ya dari semua malam itu ya ternyata ada loh malam yang dimuliakan gitu. Kan salah satunya ya kayak Muharram tadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Terus juga terkait sumpah yang demi genap ganjil, kita tadi udah sempat dijelasin juga sama Kak Afi ya Cik. Terus lanjut di demi malam apabila berlalu, dan memang di ayat ini seakan-akan ya nggak ada yang abadi ya Cik ya, maksudnya ya yang kan demi malam yang berlalu ya, jadi otomatis ya nggak tok malam aja terus, pasti kan berganti siang berganti pagi gitu, jadi kegelapan berganti cahaya, Masya Allah. Jadi ya memang gak abadi ya Cik ya. Dan yang lebih ngefilnya lagi, lebih ngejelepnya lagi ya itu di ayat 5-nya sih Cik. Adakah pada demikian itu terdapat satu sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal ya, akal hijri, akal terjaga. Sebenarnya memang di akal ini kan lebih ke menahan ya Cigu ya, itu tadi ngerem ya, ngerem hal-hal yang bikin rusak ya. Ibaratnya ya masa semua sumpah ini yang udah Allah tunjukin gitu kita nggak cukup jelas buat orang-orang yang akalnya kokoh gitu ya Cik ya, buat yang pikirannya kuat, apa iya nggak kerasa gitu pesannya yang Allah berikan gitu. Dan memang surat ini itu jelas ya Cikgu ya, ada namanya juga sumpah ya. Biasanya kan sumpah itu kayak membuktikan iya lo bener loh ini lo, lebih ke ngeyakinin gitu juga. Dan ternyata ya itu ya Allah itu ngasih pesan besar loh yang mau ditekankan gitu untuk kita yang orang akalnya buat yang akalnya hidup ya Cikgu ya. Terus juga melalui 4 sumpah yang diberikan di surat Al-Fajr ini. Terus juga yaitu kan salah satu reminder juga, kemudian di reminder lagi sama Allah kisah-kisah terdahulu, yaitu kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, di mana ya sebenarnya di masa itu mereka ini kan pasti punya power yang hebat-hebat, kuat, segala macam. Cuman memang qadarullahnya meninggal seperti itu ya Ciku ya, yang buruk lah istilahnya gitu. Ya itu sih Ciku ya, semoga kita selalu dijaga hatinya, apalagi kan hati itu kan lemah ya Ciku ya, bisa bolak-balik gitu. Ya semoga kita selalu jaga hatinya, diberikan hidayah, Ciku yang menjemput hidayah dari Allah, selalu diberikan kemudahan untuk bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat nanti dan bisa berkumpul kembali di surganya. Ciku ya, amin, Allahumma amin. Paling itu sih Ciku dari aku. Insyaallah amin. Jazakallah khairan Ciku.
Wayaki wa jazakumullah khairan Kak Fatimah. Jadi menarik tadi Kak Fatimah bilang surat ini tentang kita, ya, about us gitu. Jadi kayaknya sayang banget kalau berhenti di kita. Kalau kita itu kan aku, kamu, dan semua, gitu ya. Aku, kamu, dan semua. Jadi kalau berhenti di aku aja kayaknya saya. Insya Allah dengan sumpah untuk meyakinkan kita, gitu. Pakai dong, pakai kan gitu ya. Tapi Allah menggunakan bahasa yang santun. Baik, dari Kak Fatimah kita coba pengen tahu juga dari sisinya Kak Marina. Masih ada nggak ya Kak Marina ya? Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Marina. Waalaikumsalam, Cikgu. Apa nih, Iya, Cikgu? aman, 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 aman. Oh, berarti namanya Iya, Kak Ana Manik. Oke. Gimana nih? Karena udah siap kan mencoblos apa tadi Kak Desi ya? Tadi aku lihat iya, responnya. ada sih tadi ya. Aduh, Masya Allah. Nah, soalnya kalau tinggal di Bogor, nanti kita ini pilih Kak Desi. Iya, suara Masya tuh. Allah. Insya Allah. Kalau Kak Eh, Kak Ana di mana domisili Kak Marina? Medan, Kak. Di Medan, Cikgu. Di Medan. Oh, kenal Kak Citra nggak? Oh iya, Kak Marina. Kak, belum pernah ketemu, tapi karena beberapa kali berinteraksi melalui NB sama NN, Alhamdulillah ini. Tinggal Alhamdulillah. ketemunya aja, Cikgu, yang belum. Amin. Silakan meet up ya. Gimana suara dari orang Medan? Silakan Kak Ana. Kak Cikgu. Marina. Afwan. Eh, Jazakallah khair, Cikgu. Perkenalkan teman-teman, aku Mariana, boleh panggil Ana atau Mariana dari Medan ya. Aku mau sharing hari ini, sebenarnya jadi buat ulang ya teman-teman. Ketika aku sama Kak Ines sharing gitu kan di awal-awal gitu. Jadi kayak karena biasanya kita kan kayak ayat di pertama tuh biasanya ini ya Cikgu ya langsung kayak ngena banget gitu ya. Tapi di kali ini tuh jadi kayak apa ujian juga buat aku gitu kan ya. Ayat ini benar-benar eh, menguji kesombongan keegoan aku lah gitu ya. Sampai pada ayat 4 gitu kan, sampai pada ayat 5 gitu. Eh, di akhirnya di bagian akhir tuh ada yang cuma hijr ya, orang-orang yang akalnya benar-benar hidup yang bisa ngerasain beratnya sumpah itu gitu. Ini jadi titik balik aku kembali gitu ya untuk pada akhirnya berulang baca lagi dari ayat awal sampai ayat 4 gitu ya. Di ayat kelima ini kembali buat eh, ngefeel lagi gitu ya di surah Al-Fajr ini gitu ya. Jadi setiap ayat ini menjadi pengingat buat aku sampai sampai tadi malam ya, sampai ayat 14 gitu ya. Merasa diperhatiin Allah lebih walaupun ngerasa memang kita ngerasa bahwa selalu ada gitu kan, tapi dia itu kayak nengokinnya ngerasa aku tuh ngeliatinnya lebih lebih gitu kan. Ngerasa kalau eh, amal yang baik ataupun perbuatan yang baik atau yang buruk itu Allah benar-benar perhatiin gitu. Nah, itu ya Cigu ya di ayat ini ya, di mana akal itu kan jadi rem, tapi kalau kita perhatikan lagi dari ayat 1 sampai ayat 4, eh, itu sebenarnya dapat diterima akal, dan kalau kita dipraktikin ya, ada amal-amal ibadah yang spesial sebenarnya di hari itu bisa mengokohkan hati kita, iman kita yang eh, kadang naik turun itu menjadi sarana buat kita sebenarnya ya, menguatkan hati-hati kita gitu. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ngerasain gitu ya belum menemukan, sedang ada masa kegelapan, lagi belum menemukan titik baliknya gitu ya, belum menemukan feel-nya dan sebagainya, seperti di ayat 4 Allah katain apa menyampaikan ya, apa kita belajar bahwa kegelapan itu nggak selamanya gitu, masalah apapun dan sebagainya, perasaan yang berat dan sebagainya, insya Allah akan menemukan fajarnya. Aku berdoa buat teman-teman semua, buat aku, buat kita semuanya, biar insya Allah akan menemukan fajarnya semua, menemukan feel-nya ya, menjadi keberkahan buat kita nge-feel ya di surah Al-Fajr ini, kayak tadi Kak Sofi juga ya, di ayat 14 tuh ngerasa Masya Allah gitu ya. Itu sih, Cikgu. Dan izin untuk yang terakhir, mungkin
setelah di ayat 1 sampai 4, kalau kita belum manusia itu nggak juga belum gitu ya ngerasa ngena gitu ya, Allah kasih lagi gitu. Eh, apa nggak bisa mengambil pelajaran gitu ya. Di ayat 6, 7 dan selanjutnya dikasih lagi gitu ya, pelajaran yang bisa kita. Namun Ana secara pribadi lagi, jadi kayak jadi pengingat buat Ana secara pribadi bahwa keahlian kita, potensi kita gitu ya, profesi dan sebagainya itu kan sebuah nikmat ya, yang tentunya pasti yang biasanya kita usahakan gitu kan. Tapi jangan sampai keahlian itu membuat kita jadi zalim gitu ya, rasa bahwa itu adalah atas usaha kita, dan semoga kita nggak kayak kisah kaum Samud, kaum Ad dan Fir'aun gitu. Hmm, kita bisa mengambil pelajaran, kita eh, bisa ini ya, hmm, tidak membuat kerusakan di muka bumi kita. Karena tanpa sadar kadang-kadang keahlian kita, potensi kita dan sebagainya itu bisa membuat kita sombong, dan juga contohnya kayak aku dan beberapa teman-teman mungkin di sini ada yang anak pertanian gitu ya. Tapi kan ternyata eh, ada orang-orang yang keahliannya itu membuat dia sombong, dan juga keahlian dia itu mendatangkan kerusakan di muka bumi. Contohnya kayak kami itu mungkin ada penggunaan pestisida gitu ya. Eh, kan jadi bisa jadi bisnis ya sebenarnya Cigu ya gitu. Apalagi di zaman sekarang, siapa sih yang nggak pengen hasil pertanian yang baik, yang panen yang besar dan sebagainya gitu. Tapi jangan sampai keahlian kita, keilmuan kita itu mendatangkan keburukan. Tapi justru harusnya seperti tugas kita di muka bumi sebagai khalifah di muka bumi, kita profesi kita itu menjadi kebaikan buat kita. Itu Cigu, mohon maaf kalau kelamaan. Alhamdulillah. Jazakallahu kesempatannya Cigu. Alhamdulillah. Kita diingatkan kembali bahwa ada di antara pengetahuan, ilmu dan pengetahuan. Kalau ngomongin tentang pengetahuan mah zaman sekarang sudah pada jadi ahli-ahli ahli-ahli tafsir gitu kan. Eh, karena pengetahuan begitu banyak sekarang kan. Pengetahuan tuh sangat banyak, derasnya informasi dan opini. Eh, ilmu pun juga sekarang nggak usah pakai dicari, dia suka muncul sendiri gitu kan. Tapi ada ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, tadi menarik tuh ke Kak Mariana bilang, karena bilang ya kami tahu itu ya ilmu tentang pestisida gitu kan dan sebagainya. Tapi justru taunya kita, bagaimana kita itu tahu tapi kita menghindarkan diri kita dari merusak. Begitupun orang-orang di bidang keuangan gitu ya, bisa menghitung eh, bunga majemuk, bahasanya kalau matematika bunga majemuk ya. Kalau kita mau ekstrim ya, saya mau bisa ngitung riba gitu kan. Tapi kan just to know gitu, kita tahu itu bukan berarti kita mau melakukannya. Dan bentuk dari pengetahuan yang bermanfaat adalah menghindari kita dari melakukan hal-hal yang Allah nggak suka. Ya, makanya kita dikasih Al-Quran supaya banyak tahu tentang neraka, banyak tahu tentang hal-hal yang Allah nggak suka. Terima kasih karena udah ngingetin lagi dan ngingetin kita yang awalnya ingin mengingatkan diri sendiri, jadi menginspirasi untuk mengingatkan kita semua. Dari Kak Ana kita ke Kak Naima, dari Sumatera kita sekarang ke Sulawesi. Assalamualaikum Kak Naima, gimana di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi Cikgu. Silakan Kak Naima. Alhamdulillah, terima kasih banyak Cikgu. Alhamdulillah. Insya Allah ini nyambung sama yang di-sharingkan tadi tentang insight bahasan-bahasan kaum Ad, kaum Samud, Firaun yang Masya Allah sebenarnya kalau dilihat dari kecanggihannya ya di zaman dahulu tapi bisa membuat arsitektur secanggih itu. Terus ada yang menarik saat habis baca insight ini, aku dapat paket bukuku datang, tapi ternyata aku salah check out. Harusnya tuh
tercekotnya novel 24 jamnya Teh Koni, tapi yang tercekot itu malah Seni Tinggal di Bumi. Tapi menariknya adalah pas buka bukunya, aku ketemu hal yang berkebalikan sama insight di ayat ini. Jadi itu sama-sama terjadi di zaman dahulu, tapi kalau yang kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, itu tuh kan bahas tentang gimana Allah memberikan kelebihan ke mereka, tetapi justru membawa mereka juga durhaka kepada Allah. Tapi di part bukunya Teh Konit itu bahas orang-orang dengan keterbatasan, orang-orang terdahulu dengan keterbatasan, dengan kesederhanaan, tapi justru mendekatkannya ke Allah gitu. Aku bacain dikit ya. Di sini kayak misalkan Al-Biruni itu tuh di sini dicerita di awalin kayak ada berapa juta orang yang naik gunung atau pergi ke dataran tinggi, tapi nggak ada hanya sedikit yang seperti Al-Biruni yang bisa uh, melihat kemiringan itu dan menjadikannya ilmu sekarang yang bisa kita nikmati, atau Al-Khawarizmi yang bisa menghitung yang sekarang itu bisa jadi acuan kita dalam menghitung hak waris gitu. Atau yang paling di sini tuh saat Umar bin Khattab duduk dan melihat daun yang jatuh, sudah berapa kali kita lihat daun yang jatuh, tapi Umar bin Khattab langsung bergumam, jangan-jangan Allah menegurku karena aku jadi pemimpin yang lalai. Kayak Firaun juga waktu itu jadi pemimpin dengan segala kelebihan yang dimiliki, tapi Umar bin Khattab yang jadi pemimpin melihat daun yang jatuh bisa seberefleksi itu gitu. Terus pas baca ini tuh, maaf ya, semoga suaraku jelas. Pas baca itu tuh langsung ngerefleksiin, kayak di kepala tuh muncul gimana di satu sisi ada kaum Ad, kaum Samud, orang-orang di zaman Fir'aun yang membangkang dengan segala kelebihan yang Allah berikan, tapi di sisi lain ternyata ada orang-orang yang juga mungkin punya potensi, juga mungkin punya kekurangan, punya kelebihan di zaman yang juga belum canggih seperti sekarang, tapi membawa itu pada ketaatan tingkat tinggi ke Allah. Terus aku berefleksi ke diri sendiri dengan kondisi aku hari ini, dengan segala macam teknologi yang ada di depan mata. Jangan-jangan bukan membawa aku seperti orang-orang yang tadi, kayak Al-Biruni dengan segala keilmuannya, Al-Khawarizmi dengan matematikanya, Umar bin Khattab dengan kelembutan hatinya. Jangan-jangan justru ada bibit-bibit Fir'aun, ada bibit-bibit kaum Ad, ada bibit-bibit kaum Samud gitu. Terus selain yang tadi tentang berefleksi itu juga beberapa hari yang lalu sharing aku alhamdulillah di NB ini spesial Cigu punya 2 teman sharing, jadi alhamdulillah rame, kita jadi buat grup bertiga, dan pas sharing itu bahas tentang 4 ayat pertama ini di Al-Fajr. Kak Andin, salah satu partnerku, bilang ini tuh ayatnya kayak kita dikasih lihat nih kalau ternyata nikmat loh, ada cahaya, tapi kadang kita lupa bahwa kegelapan itu datang tanpa aba-aba, kayak saudara kita di Sumatera. Terus berefleksi lagi dengan kenikmatan, dengan kita sekarang yang ada di cahaya sekarang ini, apakah kita sudah memanfaatkan waktu kita untuk benar-benar spesial berquran, misalkan benar-benar memanfaatkan itu sebelum waktu kegelapan itu datang, kayak misalkan datang dari bencana. Terus kita berefleksi lagi, kayak mungkin teman-teman di sini juga lewat di FYP-nya ya, saat anak-anak di Sumatera ditanya tentang apa yang dibutuhkan dengan baju yang mungkin udah kering di badan, dengan makanan yang mungkin hanya sekedar untuk bertahan hidup, dan pas videonya itu di tag itu dalam keadaan gelap, tapi yang mereka minta bukan pakaian, bukan listrik, tapi yang diminta itu Quran. Jadi berefleksinya adalah
aku yakin mereka tidak mungkin minta Quran kalau saat masa cahaya itu mereka tidak dalam keadaan mempersiapkan, maksudnya Pak, saat bercahaya tuh dalam keadaan cahaya, dalam keadaan lapang, mereka tidak berquran, tidak mungkin saat gelap yang dicari Quran. Jadi refleksiku adalah semoga saat masa cahaya kita benar-benar berquran, dan saat gelap itu datang yang kita cari Quran. Itu cukup. Jazakallahu khairan. Min wa yaki wa jazakumullah khairan. Jadi teman-teman, kita itu ya manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya yang bisa merasakan sedih, senang, benci, dendam, potensi marah, dan sebagainya. Tapi Allah mengirimkan Al-Quran untuk tetap membuat kita dalam kewarasan. Orang-orang yang belajar Al-Quran, guru ngaji, atau mungkin teman-teman yang kalau temennya mengira misalkan, kamu kan aktivis gitu ya, meskipun mungkin badan kita sudah menebal ya, dia udah nggak cocok dibilang aktivis gitu, tebel. Jadi orang yang misalkan ngurus kajian Quran atau dan sebagainya, ketika mereka sedih, kehilangan, ya mereka akan tetap merasakan kehilangan. Tetapi Al-Quran yang Allah kirimkan akan membuat kembali normal. Ya, kalau bahasanya mungkin dinormalisasi, sehingga kehilangan itu tidak menjadi dramatisasi. Ada orang yang membaca Al-Quran secara tertulis, tapi ada pula kita menemukan hidayah Al-Quran secara terlukis. Ya. Ada yang secara tertulis, ada yang secara terlukis. Sedikit sebelum mungkin closing oleh Kak Safir. Jadi kami ini bercanda versi teman ya, kakak-kakak ya. Banyak orang yang suka cerita kondisinya kepada aku, Kak Siti gitu ya. Sedih lah, berada dalam kesedihan, cerita kepada aku dan Kak Siti. Dia yang cerita, kok aku yang berasanya sedih gitu kan. Yang cerita kan dia, tapi kesedihannya sampai kepada hati kami. Nah, waktu itu case bentuk kesedihannya adalah teman kami, seorang yang di mata kami baik ya, di mata kami baik, dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Beliau itu muslimah yang taat, yang mencoba menjalani hidupnya dengan hukum Allah. Itu menolak tawaran ta'aruf dari orang yang dia doakan bertahun-tahun gitu ya, dan dia akhirnya menangis dan hancur. Jadi ada seorang akhwat, dia tuh dalam sholatnya ngedoain seorang ikhwan, didoain deh ikhwan itu. Nah, kemudian datang tawaran kepadanya. Nah, karena akhwat ini dalam satu kondisi yang menurut beliau dia tidak belum di posisi mampu menikah, beliau itu tidak bertanya pada perantaranya. Beliau langsung bilang, enggak deh, aku nggak mau ta'aruf dulu. Nah, nggak berapa lama, ikhwan yang dia sukai bertahun-tahun itu launching undangan nikah. Nah, dia biasa aja saat itu, dia oh ya udahlah kan gitu kan. Tapi dia iseng akhirnya nanya kepada perantaranya dulu, Kak, yang dulu ngajuin ta'aruf ke aku nomornya ini bukan. Ternyata ketika
ketika di cross check benar laki-laki itu, dan dia sedih gitu ya, sedih karena orang yang aku doain bertahun-tahun ternyata adalah orang yang ngajakin aku taruh dan akhirnya aku tolak sebelum aku tahu itu dia. Nah, udah beliau yang sedih, beliau cerita kesedihannya sampai di aku, terus aku bercanda, aku ngomong gini, aku curiga bentar lagi kamu kayaknya umroh deh. Gitu. Ah, cigu nih bisa aja. Oh ya benar, biasanya gitu. Kalau kita lagi sedih-sedihnya tuh Allah suka manggil tuh. Nah, ternyata Allah tidak memanggil beliau untuk umroh, tapi Allah tiba-tiba memanggil beliau untuk ke Aceh. Allah memanggil beliau tiba-tiba ya untuk ke Aceh. Jadi relawan di sana. Dan baru nyampe di Aceh, sepertinya kesedihannya langsung hilang deh. Jadi beliau kayak udah melupakan patah hati karena crushnya nikah, ya. Langsung hilang karena beliau melihat sendiri bahwa di sana keimanan saudara-saudari yang di Aceh itu menyembuhkan luka beliau. Jadi teman-teman itu di antara hikmah Al-Quran menguatkan. Nah, kita juga sebelum kita sholat zuhur mau curhat ke Allah, ini Kak Safir mau mungkin sharing sedikit banyaknya apa yang beliau rasakan. Silakan Kak Safir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Cikgu atas kesempatannya. Sejujurnya pas tadi Cikgu calling out lagi, aku jadi mikir, aduh, jadinya mau sharing apa Cikgu? Karena Masya Allah udah sangat luar biasa gitu ya. Dukanya jadi orang terakhir mungkin ya gitu. Jadi kayak semua yang luar biasa udah diceritain gitu. Cuman insya Allah sedikit aja dari Safir yang apa namanya kakak-kakak. Sebenarnya sama sih kayak Safir juga belum menemukan gitu apa yang kayak yang paling relate gitu ya atau yang paling favorit gitu. Cuman agak menghentak tuh di ayat 14 gitu ya. Cuman sebelumnya mungkin agak agak apa namanya? Agak intro dulu sedikit gitu ya ke belakang apa namanya? Dari ayat 9 mungkin ya tadi yang apa namanya? Pokoknya yang ada bagian yang Nabi Soleh lah gitu ya. Yang ada Nabi Solehnya itu apa namanya? Nah itu tadi sedikit melengkapi Kak Lili juga gitu ya gitu bahwa dulu apa namanya ketika pas baca itu gitu ya pas apa namanya kemudian kaum Samud gitu ya kaum Samud minta apa namanya ya kasih lihat dulu dong gitu ya gitu terus akhirnya ada mukjizat itu jadi teringat lagi ke apa namanya teringat lagi ke kajiannya Ustadz Firanda Andirja ya waktu itu beliau menyampaikan gitu teman-teman suka ini nggak sih kurios nggak sih gitu ya apa namanya tentang mukjizat para nabi gitu ya. Kenapa sih Nabi Musa tuh apa namanya mukjizatnya ini gitu ya? Kenapa Nabi Muhammad ini? Kenapa Nabi Isa ini gitu ya? Ternyata apa namanya selain yang tadi kali disampaikan gitu ya bahwa apa ya sebetulnya apa ya hikmahnya adalah memang disesuaikan dengan keunggulan kaumnya pada dia keunggulan kaumnya masing-masing gitu ya gitu atau sesuatu yang apa ya sesuatu yang bikin bisa bikin amaze kaumnya gitu ya gitu. Mungkin karena kebutuhan mungkin karena lagi butuh atau mungkin karena oh ada yang ngunggulin nih gitu ya. Kayak apa tadi ya Nabi Musa kemudian juga adalah tongkat yang bisa jadi ular gitu ya karena bisa mengungguli para penyihir yang lain gitu kan gitu. Jadi pun Nabi Isa gitu kan waktu itu tuh lagi ini ya lagi butuh banget tabib gitu ya gitu karena mungkin lagi marak penyakit gitu ya terus apa namanya dan lain-lain gitu ya lagi butuh kayak keluhan orang-orang tuh tentang medis gitu ya gitu makanya Allah kasih apa mukjizatnya tuh di medis gitu kan sehingga orang-orang tuh bisa amazed dan hikmahnya adalah dengan keamazannya mereka itu bisa apa namanya lebih mudah gitu untuk menerima apa namanya apa risalahnya gitu kan gitu terus dan apa namanya balik lagi ya gitu kepada kaum-kaum yang tadi gitu ya dan apa namanya ya tadi gitu ya tapi ternyata kan mereka gitu ya malah apa ya malah dikasih mukjizat yang kayak gitu malah apa ya kayak mengabaikan dan tetap merasa dengan apa ya
merasa senior dengan kesuperioran mereka gitu kan gitu. Makanya akhirnya singkat cerita ya tetaplah gitu ya gitu. Apa namanya? Padahal sesungguhnya Allah kasih privilege itu, Allah kasih gift, Allah kasih kelebihan itu kan tidak lain tidak bukan gitu ya, Allah instalkan kepada mereka adalah untuk ya beribadah, itu kan tugas utamanya gitu ya gitu, untuk beribadah, untuk menjalankan apa namanya, mengikuti risalah Nabi dan Rasulnya gitu ya gitu. Tapi kemudian ketika mereka tetap ingkar gitu ya dan merasa bangga dengan pengingkarannya gitu, maka terimalah gitu ya azabnya gitu ya gitu, yang apa namanya kemudian disampaikan di beberapa ayat kemarin gitu ya, juga di ayat 13 gitu ya gitu. Itu yang apa namanya yang paling bikin ini sih kayak wow gitu di ayat 13-nya gitu ya, bahwa ya nanti di akhirat akan ya nanti di hari akhirnya gitu ya, atau nanti di eksekusi terakhirnya akan mendapatkan azab yang begitu pedih gitu ya. Dengan penggambaran cambuk itu udah kebayang gitu kayak pedihnya seperti apa gitu, walaupun pasti kejadiannya bakal beyond gitu kan ya, beyond dari apa yang kita bayangkan gitu. Jadi apa namanya, Masya Allah gitu ya gitu. Dan apa namanya apa namanya apa sih namanya ya pokoknya gitulah ya, apa namanya pedihnya azab itu gitu kan gitu, walaupun mungkin apa ya namanya ya, benar-benar azab Allah tuh benar-benar nggak ada yang bisa menghindarkan gitu kan gitu. Apa namanya, kepada orang-orang yang memang dihendaki gitu kan. Kalaupun tidak dapat di dunia gitu ya, jangan kira lolos di dunia ya lolos juga di akhirat gitu ya gitu. Dan jangan kira kalau lolos di akhirat itu iya, jangan kira kalau dua di dunia udah dapat akan lolos di akhirat gitu kan gitu. Karena apa namanya ya, kalau misalkan selama hidupnya itu terus mengingkar ya itu kan ya apa namanya akan terus ini gitu kan ya, di dunia dan di akhirat akan double malah jadinya gitu kan gitu. Nah terus yang paling bikin mind blowing itu tadi di ayat 14, karena tadi itu aku baca lagi pas baru pulang dari ngaji rutin gitu ya, mentoring rutin, dan Masya Allah itu kan tentang pengawasan ya gitu ya. Dan tadi itu di mentoring rutin itu dibahas sama mentornya Safir itu, bahwa apa ya namanya ya, terkait AI ya. AI sekarang tuh udah canggih banget gitu ya gitu. Jadi ada suatu momen ketika ada suatu orang gitu ya, dia itu menanyai AI tentang apa-apa yang dia lakukan saat ini gitu ya gitu. Dan itu benar-benar semua jawabannya tuh tepat sasaran gitu kan gitu. Itu kan artinya apa ya, kecanggihan teknologi itu sadar nggak sadar bahwa teknologi itu sedang mengawasi kita loh gitu kan sebetulnya. Dan kita ngobrol sama AI aja itu kan rasanya udah merinding banget ya gitu, wah kita diawasin gitu kan gitu, apa namanya, bahkan sampai pembicaraan kita dan lain sebagainya itu kan diawasin gitu. Jadi apa namanya ya, jadi pas baca ayat 14 dan apa ya, Allah itu mengawasi sedetail itu, sesigap itu gitu ya, bahwa kayak kita di reminder lagi bahwa sesungguhnya ya harusnya gitu ya, kita aja diawasin sama AI aja udah semerinding itu gitu kan gitu. Maka apalagi sama Allah yang mengawasi kita, bukan hanya saat ini gitu kan, bukan hanya saat kita bertanya gitu kan ya gitu, bukan hanya saat kita berdoa gitu, tapi memang betul-betul 24/7, bahkan 24/7-nya tuh dikali usia kita gitu kan gitu. Selama itu gitu Allah tuh mengawasi kita gitu kan, dari tidur sampai tidur lagi, bahkan Allah yang membangunkan dan menidurkan gitu kan gitu. Jadi kayak ya Allah gitu ya, kayak pas baca itu aku langsung kayak deg gitu rasanya, kayak tangan langsung dingin gitu kan gitu, kayak ya Allah gitu ya. Walaupun sebetulnya jauh-jauh hari juga udah tahu gitu ya, maksudnya kayak Allah itu maha mengawasi gitu, tapi ketika disentil lagi gitu ya dengan ayat 14 ini kayak ya Allah Masya Allah gitu ya, kayak tersadar gitu betapa banyak apa namanya betapa banyak gitu ya sebetulnya apa namanya apa namanya ya, ya pengingkaran-pengingkaran yang secara sadar ataupun tidak sadar gitu ya kita lakukan gitu. Dan tadi benar sih kata kakak-kakak yang lain gitu ya, bahwa bisa jadi gitu ya, apa ya, Allah kasih hidayah kita menjalankan hati-hati kita untuk menjadi ada di ini nih gitu ya, penikmat apa namanya, penikmat Al-Fajr pertama gitu ya, sebelum teman-teman yang lain. Bisa jadi itu hidayah dari Allah juga gitu, untuk menyadarkan kita lebih awal mungkin gitu ya, dari kakak-kakak yang lain yang nanti akan menyusul jadi peserta gitu ya gitu, menyadarkan kita ya, ya terkait tadi ya gitu ya, bisa jadi ya ada gitu ya, ada cikal bakal gitu ya, atau ada bibit-bibit pengingkaran yang ada di kaum Ad, Samud, dan bahkan Fir'aun gitu, yang ada di hati kita gitu kan, yang ada di diri kita gitu. Jadi mungkin Allah dengan kasih sayangnya gitu ya, pengen bilang ke kita, nih gitu ya, aku kasih warning nih gitu ya, sebelum si bibit itu
tumbuh gitu ya, bertumbuh dengan pesat, mungkin jadi tunas, mungkin jadi pohon yang semakin besar, semakin besar gitu ya gitu. Jadi Masya Allah gitu ya gitu, betapa hebatnya banget gitu ya rasanya, apa namanya, apa ya, kalam-kalamnya Allah gitu ya, hikmah-hikmah yang betul, ya Allah gitu ya, ini hati aja sampai ini banget gitu rasanya pas bahas ini gitu ya, kayak deg 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 gitu rasanya gitu. Jadi mungkin segitu aja dari Safir, mohon maaf karena udah lewat zuhur juga ya gitu. Jadi jazakillah khair Cikgu, insyaallah cukup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah kakak-kakak yang semoga Allah sayangi dan Allah rahmati. Kayaknya udah semua kayaknya ya, insya Allah udah semua. Eh, Mudah-mudahan terlambatnya kita sholat zuhur ini pun juga dihitung eh, mendulang ilmu. Itu yang pertama, dan yang kedua, aku open recruitment siapa yang mau jadi buzzer Quran, buzzer NN gitu. Jadi ini kan lagi seru ya, kita lagi ada di momen-momen eh, peperangan di sosial media. Jadi iya nih Kak Desi, jadi buzzernya Kak Desi juga oke nih, gitu. Tapi Kak Desi jadi buzzer dulu ya. Jadi eh, ini kita perlu ngebus terkait dengan Beyond the Test. Nah, kakak-kakak yang pertama merasakan insight ini kan ada getarannya. Nah, getarannya jangan cuma berhenti di aku. Ya, kalau ngomong ke diri sendiri, ini harus dirasakan oleh muridku, oleh eh, saudara-saudariku, oleh keluarga besarku dan sebagainya. Jadi ngajakin kakak-kakak untuk eh, jadi buzzer beyond the test gitu ya. Karena kita di Ramadan kali ini, Masya Allah, terima kasih kan Kang Gun. Kita di Ramadan kali ini membawa semangat bahwa Ramadan menguatkan. Insya Allah, insya Allah. Kan biasanya kalau di NN tuh kita membuka ya program Ramadan 30 hari, eh, traktir buka puasa 10 malam, eh, bagaimana kita bisa itikaf dan sebagainya dan membantu. Ini kita mau arahkan ke daerah-daerah terdampak di Sumatera. Jadi Ramadan menguatkan bahwasanya diuji bukan tanda benci, ya, diberi juga bukan tanda disukai. Jadi kita harus membuka banyak mata dan hal itu akan melembutkan hati. Jadi menjauhkan kesombongan. Eh, Kak, Kak Anggun tiap postingan tolong mention grup NB di WA biar bisa ikut repost. Oh, ini tim repost ya. Oke, siap, siap, siap. Atau teman-teman silakan forwardin yang dari channel NN juga silakan. Jadi tolong para buzzer ya, kalaupun akun kita harus tumbang, maka syahid di jalan Allah ya, ngeposting eh, sehingga teman-teman, yuk kita kejar target ngeviralin Quran. Balik lagi bukan untuk NN-nya, balik lagi bukan untuk nama siapapun yang ada di sini. eh Apa namanya? Mudah-mudahan Allah ridho. Eh, ini semua menjadi wasilah. Ini semua menjadi wasilah. Ya, pokoknya kita kecilkan diri kita kecilkan amal-amal kita. Sungguh yang besar hanyalah Allah saja. Makasih loh. Aku juga udah nyatet-nyatet tadi catatan kecil FGD Beyond the Test ini, nanti aku kirimkan ke Kak Astri. Maaf kalau banyak kurangnya atas catatan aku. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung. Jadi mari, ada target nih. Kalau offline-nya mudah-mudahan bisa ketemu ya. Eh, ada di 200 dan kalau online-nya ada di 1000. Ya mudah-mudahan kita bisa kumpul di sana. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Baik kakak-kakak, kita cukupkan dengan mengistighfari apa yang sudah kita lakukan atau mungkin yang terbersit di hati kita.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami, dosa kami kecil besar, dahulu, sekarang dan nanti. Dosa kami yang sadar maupun tidak sadar. Sungguh ya Allah, jadikan kami orang-orang yang kembali kepadamu, menjadi orang-orang yang jiwanya tenang. Ya Allah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Mungkin izin live atau izin end, bagaimana ini caranya? Boleh di end dari admin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.